Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel YouTube saya, Belajar Bahasa Inggris bersama Ricky. Kali ini saya akan berbagi ilmu tentang preposition atau objek berkata depan. Preposition in, on, dan at. Kalau video sebelumnya saya pernah membahas tentang preposition in, on, dan at untuk menjelaskan tentang tempat. Kalau kali ini saya akan menjelaskan tentang waktu, ya, penggunaan preposition in, on, dan at ketika berbicara tentang waktu. Baik teman-teman, perhatikan di screen. Kapan kita menggunakan preposition in? Yang pertama, ketika kita menjelaskan tentang waktu tertentu dalam sehari. Contohnya, in the morning, di pagi hari. In the afternoon, di sore hari. In the evening, di malam hari. Oke. Yang kedua, ketika kita menjelaskan jangka waktu tertentu dalam sebulan, ya misalnya in a week dalam seminggu, in 2 weeks dalam 2 minggu, in 3 weeks dalam 3 minggu. Yang ketiga, ketika berbicara tentang musim, ya misalnya in summer pada musim panas, in winter pada musim dingin, in spring pada musim semi, in autumn atau in fall pada musim gugur atau musim rontok, ya. Yang keempat, ketika berbicara tentang waktu libur, contohnya in the Easter holiday pada waktu libur Paskah, atau in the Christmas holiday pada waktu libur Natal, ya. Yang kelima, ketika berbicara tentang bulan, misalnya in January pada bulan Januari, in March pada bulan Maret, in December pada bulan Desember. Dan juga yang keenam, ketika kita berbicara tentang tahun, misalnya in 1945 pada tahun 1945, pada tahun 1920 in 1920, pada tahun 2022 in 2022, pada tahun 2021 in 2021. Jadi pakai in, ya. Yang terakhir adalah ketika kita menggunakan ketika bicara tentang periode waktu tertentu, ya misalnya in the past di masa lalu, atau in the future di masa depan. Baik teman-teman, sekali lagi saya ulangi, in the morning, in the afternoon, in the evening, ya waktu tertentu dalam sehari. Yang kedua, jangka waktu dalam sebulan, in a week, in 2 weeks, in 3 weeks. Yang ketiga, musim, in summer, in winter, in spring, in autumn. Yang keempat, waktu libur, in the Easter holiday, in the Christmas holiday. Yang kelima, ketika berbicara tentang bulan-bulan dalam setahun, ya, in January, in May, in December. Yang keenam, ketika berbicara tentang tahun, in 1945, in 1987. Dan yang terakhir, ketika berbicara tentang periode waktu yang cukup lama, misalnya in the past, pada masa lalu, atau in the future. Yang kedua, kapan kita menggunakan preposition on, ya. Kalau on biasanya dipakai ketika kita berbicara tentang hari, misalnya hari Senin, on Monday, on Friday hari Jumat, on Saturday hari Sabtu, atau hari Minggu on Sunday. Ingat, berbicara tentang hari, ya. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang tanggal, misalnya tanggal 1 Januari on January 1st, tanggal 2 Februari on February 2nd, ya. Ingat, ini tanggal. Yang ketiga, ketika berbicara tentang hari libur, ingat harinya, ya, hari, ya, misalnya on New Year's Day pada hari tahun baru, ya, atau on Christmas Day pada hari Natal yang berarti tanggal 25 Desembernya, ya. Ingat, ini harinya, ya, yang dipermasalahkan. Yang terakhir adalah akhir pekan. Kalau akhir pekan ya biasanya on the weekend, ya, bisa juga at the weekend. Kalau on the weekend biasanya dipakai oleh orang Amerika, kalau at the weekend biasanya untuk orang Inggris.
Baik teman-teman, sekali lagi untuk hari on Monday, on Tuesday pakai on. Tanggal on January 1st, on February 2nd, on October 5th, dan sebagainya. Untuk hari libur, ingat harinya ya. On New Year's Day pada hari libur, pada hari tahun baru. On Christmas Day pada hari Natal. Sekarang kapan kita menggunakan preposition atau objek berkata depan at? Yang pertama ketika kita berbicara tentang jam. Jam ya. What time is it? Jam berapa sekarang? It is 2. Jam 2. It is 3. Jam 3. Ya. Kalau ditanya kamu jam berapa? Kamu bangun jam berapa? What time do you get up? Jawabannya I get up at misalnya at 6, bangun jam 5, at 5 dan sebagainya. Ya, ingat kalau jam pakai at 2, at 5, at 6 pada jam 6. Yang kedua, ketika berbicara tentang waktu tertentu dalam sehari, ya, misalnya pada waktu makan siang, at lunch time, at break time pada waktu istirahat, dan at dinner pada waktu makan malam, ya. Dan yang terakhir ketika berbicara tentang hari raya, ingat hari raya berarti periode waktu hari raya tertentu, misalnya hari raya Pasca, at Easter, hari raya Natal. Ini bukan harinya ya, tapi momennya, peristiwanya ya, at Christmas. Oke. Sekali lagi untuk jam pakainya at 2, at 3. Yang kedua at lunchtime, at break time, at dinner. Yang terakhir adalah at Easter, at Christmas. Baik, ini adalah contoh kalimat sederhana ya, kapan kita menggunakan in, on, and at. Number 1, he will arrive here in the morning. Dia akan tiba di sini pada pagi hari. Number 2, I will be finishing this project in 2 weeks. Aku akan menyelesaikan proyek ini dalam 2 minggu. Number 3, I'm visiting my grandmother in summer. Aku mengunjungi nenek pada musim panas. Number 4, they moved to Bandung in 1998. Mereka pindah ke Bandung pada tahun 1998. Number 5, I get up at 5 every day. Aku bangun pada jam 5 setiap hari. Number 6, my father will be here at lunchtime. Ayah akan berada di sini pada waktu makan siang. Number 7, I don't go to school on Monday. Aku tidak pergi ke sekolah pada hari Senin. Dan yang terakhir adalah my birthday is on January 1st. Ulang tahun saya pada tanggal 1 Januari. Okay. Baiklah teman-teman, sekali lagi teman-teman nggak usah menghafal misalnya untuk musim in winter atau untuk hari on Saturday, nggak usah menghafalnya begitu ya, supaya teman-teman lancar. Tinggal latihan aja, latihan pengucapan. Misalnya gini, in the morning, in the morning, in the afternoon, in the evening ya, atau in 2 weeks, in 3 weeks, atau at 2, at 3, at 4, at lunchtime, at dinner ya, atau on Monday, on Saturday ya, on the weekend. Sekali lagi, kalau untuk weekend bisa on the weekend, bisa at the weekend ya. Baik teman-teman, itu saja yang perlu saya bagikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen, dan juga share. Terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.